Hai, selamat datang lagi ke channel Coach Halim Chiang. Kali ini kita akan membahas tentang satu hal spesifik, olahraga di bulan puasa. Perlu atau enggak sih? Kalau misalnya kita lakukan, kapan kira-kira kita melakukannya dan seberapa banyak atau seberapa porsinya. Kita akan bahas satu persatu dan yang cukup singkat tapi secara ilmiah. Dari artikel yang dipublikasikan oleh Michigan State University tentang dampak dari berhenti exercise, berhenti berolahraga. Kalau misalnya teman-teman fitness mania berpikir atau mempertimbangkan untuk berhenti nih selama sebulan untuk olahraga, ya di sini dikatakan bahwa ternyata setelah 3 minggu berhenti, VO2 max atau kapasitas paru-paru kita akan turun lebih kurang 7%. Sementara kalau sudah berhenti 4 minggu, di penelitian selanjutnya yang berbeda, VO2 max bisa turun sampai 21% gitu. Kemudian muncul gejala depresi karena area hipokampus di otak tidak terstimulasi dengan baik. Ya, terjadi penurunan fungsi otak berarti maksudnya ya. Dan juga meningkatkan tekanan darah ke level semula seperti sebelum berolahraga. Jadi bagi yang memiliki tekanan darah tinggi dan berolahraga ternyata selama ini membantu menurunkan tekanan darahnya, hati-hati untuk mempertimbangkan mau menghentikan kebiasaan olahraga selama berpuasa karena bisa saja nanti tekanan darahnya kembali naik ya. Dan menurut penelitian yang dipublikasikan di tahun 2020 tentang exercise training and fasting ya, tentang berpuasa dan berolahraga. Studi ini mengumpulkan berbagai studi tentang hubungannya antara olahraga di bulan puasa, antara mungkin dampak puasa terhadap performa olahraga ya. Dua penelitian menyatakan bahwa puasa menghasilkan penurunan performa, tapi di dua penelitian yang lain puasa tidak menurunkan performa sama sekali. Bahkan ada satu penelitian yang mengatakan bahwa puasa malah justru meningkatkan performa. Nah, coba dibayangkan, apa yang selama ini kita takutkan bahwa berolahraga atau bahwa puasa bisa menurunkan performa belum tentu terjadi, ya. Jadi, kesimpulannya secara singkat adalah berolahragalah di bulan puasa, bukan untuk meningkatkan performa, ya, tapi minimal setidaknya untuk mempertahankan semua kebaikan olahraga yang sudah diraih selama ini. Ya, jangan maksudnya kita sudah berolahraga selama 11 bulan, capek-capek kita mendapatkan hasilnya, tapi ternyata hanya dengan sebulan kita berhenti, hasilnya turun kembali dan untuk mau bangkitkan kembali lagi atau balik lagi kan agak lebih sulit. Kalau setiap tahun begitu 11 bulan kita berlatih capek-capek untuk mendapatkan progres, tapi ternyata sebulan hanya nanti turun gara-gara kita berhenti, kan sayang ya. Justru puasa menjadi hikmah meningkatkan tantangan diri kita agar graduate, lulus menjadi pribadi yang lebih baik, kan gitu ya. Nah, sekarang ke berapa banyak atau porsi olahraganya. Kapan dan olahraganya apa saja. Bagi yang ingin melakukan aerobik, lakukan sebelum berbuka atau maghrib, itu biasa waktu yang paling tepat ya. Dan kalau untuk yang mau melakukan latihan beban ada dua opsi. Yang satu adalah sesudah sholat tarawih ya kira-kira lebih kurang sesudah pukul 20 atau 8 malam, atau latihan bebannya sebelum sahur. Nah, tapi perlu hati-hati di sini karena hidup sehat juga memerlukan yang namanya istirahat teratur. Make sure istirahat atau tidurnya setidaknya sudah cukup sehingga performa olahraga atau manfaat olahraga masih bisa kita dapatkan. Nextnya, porsinya berapa banyak. Nah, untuk aerobik ya biasanya bahkan dengan latihan beban juga 50-70% dari porsi regular sudah cukup. Kita bisa menemukan bahwa ternyata dengan berlatih sub maksimum kita masih mendapatkan hasilnya, minimal untuk mempertahankan hasil yang selama ini kita raih biar nggak turun ya. Kalau di aerobik biasa di durasi, frekuensi, dan heart rate yang sama ya. Misalnya durasi mungkin seminggu dulunya 5 kali, sekarang seminggu menjadi 3 kali ya, atau 4 kali. Namun di frekuensinya di durasi dulunya 60 menit, sekarang jadi 40 menit
gitu ya. Dulunya 1,5 jam, ya sekarang mungkin 45 menit gitu. Kemudian frekuensi dan heart rate yang sama, dalam arti mungkin seminggunya tetap 5 kali ya, atau mau misalnya dibaliknya juga, seminggunya tetap 5 kali, waktunya lebih singkat, atau seminggunya dikurangi menjadi dari 5 ke 3, tetapi waktunya tetap. Nah, itu semua kita bisa arrange ya, kita atur sesuai kemampuan kita masing-masing. Selalu dengar apa yang disampaikan tubuh kita ya, pesan yang disampaikan tubuh. Dan kalau untuk berlatih dengan beban ya, beban atau jumlah set atau bahkan persepsi pengerahan fisiknya ada di lebih kurang 50-70%. Jadi maksudnya apa? Misalnya bebannya dulu 10 kilo, sekarang 7 kilo. Ya, jumlah setnya biasa satu gerakan bisa 5 set, sekarang mungkin hanya 3-4 set ya. Dan bahkan persepsi pengerahan fisiknya, misalnya dulu 100%-nya sebanyak itu atau sekeras itu latihannya, nah kita turunkan sedikit ke 70%. Yang dibutuhkan di sini adalah kita perlu ingat sekali lagi, it is not progress that we are after. Ya, kita tidak sedang mengejar performa atau progres di bulan puasa, tapi setidaknya kita sudah merupakan satu prestasi yang baik untuk terus continue melakukan dan konsisten, dan hasilnya adalah tidak terjadinya penurunan. Syukur-syukur malah meningkat ya performanya. Dan kalau bisa frekuensi atau rutinitas olahraga tetap sama, yaitu misalnya kalau seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali, dipertahankan terus ya. Jadi supaya waktu kembali lagi setelah lebaran ya, setelah puasa selesai, kita pick up-nya gampang ya, tidak lagi bersungut-sungut atau nggak lagi dalam kondisi wah mager nih, mau mulai lagi udah berat ya, jangan sampai itu terjadi. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk edisi kali ini, semoga bermanfaat adanya. Tetap semangat untuk berolahraga dan hidup sehat ya, stay tune terus, semoga lebih banyak lagi manfaat yang bisa disampaikan oleh channel ini. Terima kasih. Di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.